A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, memasuki alam kubur merupakan fase pertama setelah seseorang mengalami kematian. Sebuah alam baru yang disebut dengan alam barzah dan dianggap paling menakutkan. Saat pertama kali bangun atau sadar bahwa kita telah mati, maka seseorang yang sudah mati akan merasa tidak percaya jika ia sudah meninggalkan alam fana dan serasa bermimpi ketika di alam kubur. Digambarkan jika seorang yang baru 1 hari meninggal seperti mengalami mimpi jika dia belum mati, tetapi sebenarnya sudah memasuki alam barzah. Disebutkan ketika seseorang yang mengalami kematian dan kemudian memasuki alam kubur, maka pertama yang akan datang adalah malaikat mungkar dan nakir. Kedatangan malaikat mungkar dan nakir ini digambarkan cukup menyeramkan bagi mereka yang banyak melakukan maksiat semasa hidupnya, akan tetapi tampak menawan bagi mereka yang semasa hidupnya taat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pertama kali berhadapan dengan manusia di alam kubur, maka ada 6 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir. Adapun pertanyaan di dalam kubur ini menentukan perjalanan selanjutnya. Apakah dia akan ditempatkan bersama para nabi, ulama, dan umaroh di surga, atau justru memasuki neraka dan dihisab terlebih dahulu. 6 pertanyaan itu adalah: Marabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man dinuka, apa agamamu? Man kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Man ihwanuka, siapa saudaramu? Benarlah demikian kehidupan alam barzah atau kehidupan alam kubur. Banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, serta siksa-siksanya yang tanpa ampun bagi mereka yang berdosa. Tetapi akan mendapatkan kelapangan dan ketenangan bagi umat yang beramal soleh. Berikut ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan perjalanan manusia setelah melewati fase kematian. Maka dalam kubur sudah menanti kehidupan baru dan serba asing. Hadis panjang Al-Barok bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani, ini menceritakan perjalanan panjang manusia di alam kuburnya. Suatu hari kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor. Sesampainya di penguburan liang lahat masih digali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk menanti dan kami juga duduk terdiam di sekitarnya. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang hinggap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memainkan sepotong dahan di tangannya ke tanah, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda,
mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ulangi perintah ini 2 atau 3 kali. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya seorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat atau sakaratul maut, turunlah dari langit para malaikat bermuka cerah, secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa itu berkata, wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridhoannya. Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut, seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sampai kendi. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat berwajah cerah tadi. Lalu dibungkus dengan kain kafan surga dan diberi wewangian darinya pula hingga terciumlah bau harum seharum wangian yang paling harum di muka bumi. Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, nyawa siapakah yang amat mulia itu? Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan. Para malaikat yang mengawalnya dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia, sesampainya di langit mereka meminta izin untuk memasuknya, lalu diizinkan. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarnya menuju ke langit berikutnya hingga mereka sampai di langit ketujuh. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah nama hambaku ini di dalam kitab lilin. Kembalikanlah ia ke jasadnya di bumi, karena darinya lah aku ciptakan mereka para manusia dan kepadanya lah aku akan kembalikan, serta dalilnya lah mereka akan kubangkitkan. Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lantas datanglah 2 orang malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka berdua bertanya, siapakah Robmu? Robku adalah Allah, jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, apakah agamamu? Agamaku adalah Islam, sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, siapakah orang yang telah diutus untuk kalian? Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jawabnya. Dari mana engkau tahu? Tanya mereka berdua. Aku membaca Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan mempercayainya. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru, jawaban hambaku benar. Maka hamparkanlah surga baginya, berilah dia pakaian darinya, lalu bukakanlah pintu ke arahnya angin segar, dan harumnya surga memasuki kuburannya. Lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itu datanglah seorang pemuda asing yang amat tampan, memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum sekali, seraya berkata, bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan dulu bagimu. Mukmin tadi bertanya, siapakah engkau? Wajahmu menandakan kebaikan. Aku adalah amal solehmu, jawabnya. Si mukmin pun berkata, wahai Rabbku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku. Adapun orang kafir di saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat dan masih menginginkan keindahan duniawi, turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain mori kasar. Lalu mereka duduk di sekelilingnya. Saat tidur, turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di arah kepalanya, seraya berkata,
wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir tadi berlarian di sekujur tubuhnya, maka malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa sebagaimana seorang yang menarik besi jeruji yang menempel di kapas basah. Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, sekejap mata diambil oleh para malaikat yang bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain mori kasar. Tiba-tiba terciumlah bau busuk, bau bangkai yang paling busuk di muka bumi. Lalu nyawa tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka selalu ditanya, nyawa siapakah yang amat hina ini? Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan. Jawab mereka dengan namanya yang terburuk ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka minta izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan dibukakan bagi mereka orang-orang kafir pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai seandainya unta bisa memasuki lubang jarum sekalipun. Quran surat Al-A'raf ayat 40. Saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah namanya di dalam kitab sijin di bawah bumi. Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran surah Al-Hajj ayat 31. Kemudian nyawa tadi dikembalikan ke jasadnya hingga datanglah dua orang malaikat yang menundukkannya seraya bertanya, siapakah Rabbmu? Aku tidak tahu, jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, apakah agamamu? Aku tidak tahu, sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, siapakah orang yang telah diutus untuk kalian? Aku tidak tahu, jawabnya. Saat itu terdengar seruan dari langit, hambaku telah berdusta, hamparkan neraka baginya dan bukakanlah pintu ke arahnya. Maka hawa panas dan bau busuk neraka pun bertiup ke dalam kuburnya. Lalu kuburannya disempitkan oleh Allah hingga tulang belulangnya pecah dan menancap satu sama lainnya. Tiba-tiba datanglah seorang yang bermuka amat buruk, memakai pakaian kotor dan berbau sangat busuk seraya berkata, aku datang membawa kabar buruk untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Orang kafir itu seraya bertanya, siapakah engkau? Wajahmu menandakan kesialan. Aku adalah dosa-dosamu, jawabnya. Wahai Rabbku, janganlah engkau datangkan hari kiamat, seru orang kafir tadi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah gambaran bagaimana kondisi seseorang yang sudah berada di alam kubur. Semua akan ditentukan lewat amal dan perbuatannya semasa hidup di dunia. Tentunya hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lantas bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kematian? Maka kita perbanyaklah amal ibadah, bahkan agar terbebas dari siksa alam kubur dan bisa menjawab 6 pertanyaan itu. Selain menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tetap memanjatkan doa. Berikut ini adalah doa agar terlepas dari siksa alam kubur yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika min azabiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur dan fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih dan Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.